Assalamualaikum. Halo, apa kabar semua? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di edisi kali ini. Kita akan belajar mengenai lanjutan dari pecahan, yaitu materi apa saja ya? Ada mencari pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, serta mengurutkan pecahan. Yuk kita lanjut video. Yang pertama kita mencari pecahan senilai. Pecahan senilai. Pecahan senilai dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan perkalian. Yang kedua dengan pembagian. Contoh untuk mencari pecahan senilai dengan cara perkalian. Carilah dua pecahan yang senilai dengan 1/5. Soalnya kita tulis lagi 1/5, karena dengan perkalian kita akan mengalihkannya ya. Kalikan dengan dua angka yang sama ya. Kalikan misalnya 2/2, atas kalikan 2, bawah juga kalikan 2. 1 kali 2 2, 5 kali 2 10. Tadi petunjuknya, carilah dua pecahan senilai. Kamu baru menghitung 1, berarti kurang 1 pecahan lagi. Soalnya kita tulis lagi ya. 1/5 kali, mau dikalikan berapa? Tadi sudah dikalikan 2. Oke, kita kalikan 3. 3/3. 1 kali 3 berapa? 3, betul. 5 kali 3 15. Ini dua pecahan. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/5 adalah 2/10 dan 3/15. Kita akan mencari pecahan senilai dengan pembagian. Contoh, carilah pecahan yang senilai dengan 6/10. Jawab. Soalnya berapa? Iya, 6/10. Kita tulis lagi ya. 6/10. Karena dibagi, kita akan membaginya. Kira-kira mau dibagi angka berapa ya? Yang bisa dibagi 6 juga bisa dibagi 10. Oke, kita bagi 2. Atas kita bagi 2, bawah juga kita bagi 2. Harus dengan angka yang sama ya. 6 bagi 2 dapat berapa? 3, betul. 10 dibagi 2 5, betul sekali. Jadi pecahan yang senilai dengan 6/10 adalah 3/5. Menyederhanakan pecahan.
Namanya saja menyederhanakan pecahan. Berarti dari pecahan yang angkanya kelihatannya besar, kita sederhanakan menjadi angka yang lebih kecil. Kira-kira dengan perkalian atau dengan pembagian? Ya, dengan pembagian. Misalnya ada contoh, carilah pecahan yang paling sederhana dari 3/9. Jawab. Tiga per 9 soalnya kita tulis. Mau dibagi berapa ya? Yang bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 9. Ya, kita bagi 3 ya. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Betul. Jadi pecahan yang paling sederhana dari 3/9 adalah 1/3. Kita akan belajar membandingkan pecahan. Jadi, kamu akan belajar membandingkan mana pecahan yang besar dan mana pecahan yang kecil. Membandingkan pecahan ini ada 2 cara ya. Yang pertama, untuk pecahan yang penyebutnya sama. Masih ingat kan? Penyebut itu angka yang di bawah atau yang di atas? Ya, angka yang di bawah. Yang kedua, untuk yang berpenyebut berbeda. Kalau yang berpenyebut sama, dapat kita langsung bandingkan bilangan pembilangnya atau angka yang di atas. Untuk yang berpenyebut beda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Sekarang, Bu Guru akan memberikan contoh membandingkan pecahan dengan berpenyebut yang sama. Bandingkan pecahan ini. Misalnya ada pecahan 4/7 bandingkan dengan pecahan 2/7. Lihat, angka penyebutnya sama kan? 7 dan 7. Maka kamu bandingkan dengan melihat bilangan pembilangnya, yaitu 4 dan 2. 4 itu lebih besar atau lebih besar dari angka 2? Ya, lebih besar. Maka di tengah ini kita beri tanda lebih besar. Nah, ini tanda lebih besar ini kalau kamu memberikan titik-titik di belakang, maka akan tampak seperti huruf B, besar. Ya kan? Sekarang 7/12 bandingkan dengan 7/12. Wah, inikah mah sama ya? Ya, kalau sama kamu kasih dengan tanda sama dengan. Contoh ketiga, ada bilangan 10/13. Kamu bandingkan dengan 11/13. Penyebutnya sudah sama ya, tinggal lihat pembilangnya. 10 itu lebih besar atau lebih kecil dari 11? Ya, lebih kecil. Maka tandanya hadap ke kanan. Kalau kamu kasih titik-titik di belakangnya, maka akan tampak seperti huruf K, kecil. Tanda lebih besar seperti huruf B, tanda lebih kecil seperti huruf K. Sekarang kita akan membandingkan pecahan tetapi dengan penyebut yang berbeda. Bandingkan pecahan ini.
Misalnya ada pecahan 4/5 dibandingkan dengan pecahan 5/10. Maka dua pecahan ini harus kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Jawab. Pertama, kita tulis angka soal pertama 4/5 antara penyebut 5 dengan penyebut 10. Angka berapa yang bisa kamu bagi 10 dan bisa kamu bagi 5? Bisa dibagi 10, bisa dibagi 5. Ya, 10 ya. Kita mau jadikan menjadi berpenyebut 10. Perhatikan caranya. 10 dibagi 5 dapat berapa? 2. Pintar. 2 kalikan 4 jadinya 8. Pintar. Sekarang soal yang kedua, 5/10 kita mau jadikan penyebut 10. 10 dibagi 10 dapat 1. 1 kalikan 5, 5. Lihat, kita sudah mendapatkan dua pecahan yang baru. Ada 8/10 dari 4/5, ada 5/10 dari 5/10. Jadi 8 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar ya, maka tandanya lebih besar. Masih ingat kan tanda lebih besar? Iya. Mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan ada dua macam. Yang pertama, pecahan dengan penyebut sama. Yang kedua, pecahan dengan penyebut berbeda. Oke, contoh mengurutkan pecahan dengan penyebut sama. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Misalnya ada angka 6/8, 7/8, dan 3/8. Lihat, penyebutnya sudah sama ya, 8 semua. Maka jawab. Kamu hanya melihat angka pembilangnya saja. Ada 3, 7, dan 6. Kamu lihat kembali petunjuk soal. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Angka 3, 7, 6 mana yang paling kecil? Iya, angka 3/8. Ini sudah. Kemudian mana lagi? Ya, yang kedua ada 6/8. Dan yang terakhir ada 7/8. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalnya ada soal urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Ada pecahan 7/10, 2/5, dan 1/2. Jawab. Ada penyebut 10, ada penyebut 5, ada penyebut 2. Maka kita harus mencari sebuah bilangan
yang bisa dibagi 10, bisa dibagi 5, dan bisa dibagi 2. Kira-kira angka berapa ya? Ya, angka 10. Kita tulis soal yang pertama dulu ya. 7/10 kita mau jadikan penyebutnya 10. Caranya seperti tadi. 10 bagi 10 dapat 1. 1 dikalikan 7, 7. Kemudian soal kedua, 2/5. Kita mau jadikan penyebut 10. 10 dibagi 5, 2. 2 kali 2, 4. Sekarang soal ketiga, setengah. Kita jadikan penyebut 10. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Kita sudah menemukan 3 pecahan yang baru dengan berpenyebut sama. Ada 7/10, ada 4/10, ada 5/10. Kita lihat perintahnya ya. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Yang terkecil angka berapa? Iya, angka 4/10. 4/10 ini soalnya dari soal 2/5. Jawabannya Bu Guru taruh di atas sini ya, karena sudah tidak ada tempatnya lagi. 2/5. Kemudian yang besar lagi ada 5/10. 5/10 ini dari soal 1/2. Kita tulis 1/2. Kemudian yang terbesar ada 7/10. 7/10 ini dari soal 7/10. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, dan tulis komentar kalian agar channel ini lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.